Kami sebagai orang akademisi, kami mengharapkan kepada pemerintah Kota Kupang dan pemerintah provinsi agar tidak berlarut-larut di dalam membiarkan persoalan ini. Untuk kami dari pemerintah Kota Kupang bicara terkait kemanusiaan, maka hendaknya kita semua melepaskan ego kita masing-masing. Kita boleh keras dalam prinsip, tapi kita lunak, kita santun dalam proses. Semua bisa. Amin. Narasumber kita pada hari ini mewakili pemerintah Kota Kupang. Pak Danong, silakan berdiri memperkenalkan. Mewakili praktisi hukum Bapak Dekan, dan selalu kita panggil, kita sapa dengan Bapak Sam sebagai praktisi hukum, lebih akrab dipanggil Paman Sam. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Pemirsa yang kami hormati, kita melihat polemik ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mari kita dengar apa kata kabak hukum yang mewakili pemerintah Kota Kupang tentang dualisme kepemimpinan PMI. Kami pun sampaikan juga bahwa dalam undangan kami juga mengundang PMI dari provinsi, namun hingga saat ini mungkin berhalangan dan belum ada di sini. Juga dari pegiat sosial masyarakat Ibu Lili Bui, yang baru ada adalah dari Pemkot Kota Kupang. Kepada Bapak kami bersilakan. Terima kasih Bapak Moderator yang kami hormati, Bapak Ketua PGRI, Bapak Berikan Saudara SRMA, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Simsonasi SRMA, Bapak Moderator serta Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pada diskusi cerdas yang kami hormati pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya mewakili pemerintah Kota Kupang yang ditugaskan langsung oleh Bapak Wali Kota untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami bersyukur lewat undangan dari Universitas PGRI, kami pemerintah Kota Kupang akhirnya punya kesempatan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan polemik PMI yang ada selama ini. Mungkin pertanyaan teman-teman semua, selama ini sudah banyak polemik di sosial media, kenapa pemerintah tidak menanggapi? Kami sebagai pemerintah, kami terikat pada kode etik, etika pemerintah, sehingga terhadap hal tersebut kita tidak bisa langsung menanggapi di dalam sosial media. Dan kalau bicara terkait kebebasan berbicara di sosial media, kami yang ada di pemerintah ini, kami juga dulu sama seperti Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian yang saat ini mahasiswa. Terhadap persoalan ini saya akan menjelaskan dalam 3 garis besar. Yang pertama terkait dengan kronologis, yang kedua terkait dengan regulasi, dan yang ketiga terkait dengan harapan pemerintah. Yang pertama kami bicara kronologis. Kronologis terkait persoalan PMI ini sudah dimulai sejak selesainya masa jabatan Bapak almarhum Rahman selaku Ketua PMI pada tahun 2023. Saya lupa persis bulannya, waktu itu diadakan muskor, tetapi terjadi kebuntuan, tidak mencapai kata musyawarah mufakat. Kemudian muskor itu terhenti dan oleh pemerintah oleh PMI provinsi ditunjuklah PLT, dan tugas PLT yang ditunjuk dari PMI provinsi itu adalah salah satu tugasnya melaksanakan muskor. Di tahun 2023 pemerintah Kota Kupang masih mengakui kepengurusan PMI yang merupakan hasil penunjukan PLT, dan bukti dari pemerintah mengakui dengan diberikannya dana hibah kepada PMI. Salah satu ayat dalam dana hibah itu harus dilakukan
Kemudian setelah berakhir tahun 2023 tidak terjadi muskot dari PLT PNI mempertanggungjawabkan anggarannya. Selanjutnya pada 18 Januari 2024 datanglah beberapa pengurus panitia muskot yang difasilitasi dibentuk oleh PMI Provinsi menghadap pemerintah Kota Kupang, dan waktu itu Bapak Wali Kota yang masih dijabat oleh penjabat Pak Farid Gunai mendelegasikan agar pertemuan itu dilakukan dengan penjabat Sekda waktu itu Bapak Ade Manife. Dan kemudian kami juga ikut rapat. Kami ikut rapat bersama tanggal 18 Januari dalam pertemuan dengan panitia pemilihan. Mereka datang ketemu kami pemerintah Kota Kupang, mereka bilang mereka akan melaksanakan muskot. Kami tanya tahapan-tahapannya, ternyata mereka sudah bawa satu nama. Kita bilang, kami pemerintah Kota Kupang kita menyarankan kepada mereka, tolong kami ingin agar ada 3 hal yang kami minta kepada mereka berdasarkan hasil koordinasi kami dengan seluruh kecamatan, karena PMI itu punya kepengurusan di kecamatan-kecamatan. Setelah kami berkoordinasi, kami menyampaikan dalam rapat tersebut yang kami minta yang pertama, tolong selesaikan dualisme kepengurusan PMI yang ada di Kecamatan Alam. Permintaan kami yang kedua, tolong pengumuman calon ketua itu diumumkan terbuka pada masyarakat. Harapan pemerintah agar dalam muskot itu yang ikut bukan 1 orang saja, bisa lebih dari 1 orang. Kemudian yang ketiga, kami harap panitia muskot itu melibatkan pengurus demisioner dari PMI Kota. Itu 3 permintaan kami. Dan selanjutnya setelah diskusi kami juga menyarankan, ini 3 minggu lagi kita akan melaksanakan pemilihan legislatif. Kami harap muskot ini dilaksanakan setelah tanggal 14 Februari 2024. Pemerintah sedang fokus terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif. Kemudian selanjutnya tanggal 19 1 hari kemudian mereka datang lagi, teman-teman dari PMI Provinsi, mereka datang membawa surat undangan kepada pemerintah Kota Kupang untuk menghadiri muskot yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari di Hotel Pelangi. Setelah surat itu kami terima, kami rapat bersama Bapak Penjabat Sekda. Keputusannya adalah pemerintah Kota, karena 3 saran dari pemerintah Kota Kupang maupun harapan pemerintah Kota Kupang tidak diperhatikan. Kemudian pemerintah Kota Kupang mengambil sikap menolak. Kita mengeluarkan surat menolak penyelenggaraan muskot pada tanggal 20 Januari. Dan alasan penolakan kami sangat jelas. Kami ingin menjaga agar PMI ini harus bebas dari mina. PMI ini lembaga kemanusiaan, bukan lembaga politik, bukan organisasi kemasyarakatan. Ini organisasi kemanusiaan, jadi dia harus bebas nilai. Dan pemerintah bersikap tegas seperti itu karena satu calon yang dibawa oleh panitia PMI Provinsi ini, calon ini saat yang bersamaan merupakan calon legislatif dari salah satu partai untuk caleg DPRD Provinsi dapil Kota Kupang. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PMI adalah lembaga organisasi kemanusiaan yang harus bebas nilai, dia harus netral, dia tidak boleh disusupi oleh berbagai kepentingan, dan dia harus diduduki oleh seorang yang profesional dan kapabilitas dan punya wibawa lembaga pemerintah. Tetapi teman-teman dari ini tetap memaksakan. Kita bilang ini sebentar lagi akan pemilu, kita menolak karena kita sadar bahwa PMI ini punya relawan PMI. Perlu Bapak Ibu ketahui, minimal satu kelurahan itu 10 orang, 500
total kita punya 51 kelurahan. Berarti kalau minimal satu kelurahan 10 orang, relawan TNI di Kota Kupang ada 510 orang. 510 orang. Ini yang pemerintah jaga, agar mereka ini tidak terkooptasi, mereka tetap bebas milih. Mereka murni menyelenggarakan tugas kemanusiaan dalam masa-masa pemilihan legislatif maupun masa-masa pilkada. Karena waktu itu tahun 2024 itu tahun politik, makanya pemerintah bersikap tegas. Tetapi sikap pemerintah ini tidak ditanggapi oleh teman-teman dari PMI provinsi. Dan kami hadir menyerahkan surat di Hotel Pelangi, kami menolak, kemudian kami keluar, kami walk out. Dihadiri langsung oleh Bapak Asisten 3 Pemerintahan Kota Kupang, Bapak Edi Dali, mewakili Wali Kota untuk menyerahkan surat tersebut. Kemudian mereka tetap melaksanakan musrah tanggal 20 Januari. Pemerintah menolak. Konsekuensi pemerintah menolak artinya segala perbuatan hukum maupun tindakan maupun apapun yang dilakukan oleh PMI itu tidak dilegitimasi oleh pemerintah. Dan pemerintah, bukti pemerintah menolak itu selama tahun 2024 pemerintah tidak mencairkan dana hibah sebesar 900 juta kepada Palang Merah Indonesia cabang Kota Kupang. Selanjutnya, menyikapi polemik tersebut agar penyelenggaranya tetap berjalan, beberapa teman PMI itu mereka bermusyawarah lagi untuk melaksanakan muskor setelah pemilu legislatif yang tadi disampaikan, yang terpilihlah Dr. Jen. Dr. Jen ini didukung oleh pemerintah, tapi pemerintah sadar bahwa dukungan pemerintah saja tidak cukup, karena TNI ini adalah suatu organisasi yang independen, organisasi kemanusiaan yang independen. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang maaf, saya potong Pak. Kembali tadi yang Dr. Jen, berarti pemerintah resmi secara sah mendukung TNI yang dibentuk itu kan? Ya. Padahal Bapak sendiri mengatakan bahwa organisasi non pemerintah, organisasi kemanusiaan itu kan buktinya terjelas bahwa ada campur tangan pemerintah. Lanjut, gimana? Ya, sebenarnya bukan campur tangan pemerintah, karena proses semuanya itu berproses dari pengurus PMI dan pemerintah hadir, dan kita seperti kemarin yang di Pelangi kami tidak hadir, muskota yang diselenggarakan di rumah jabatan wali kota itu pemerintah hadir dan pemerintah menyatakan bahwa kita dukung ini. Tetapi dalam perjalanan beberapa soal, maaf, Bapak bilang pemerintah mengatakan bahwa kita dukung ini, itu jelas mendukung Pak secara full. Saya ingin mengulang kembali apa yang Bapak sampaikan. Kan Bapak bilang mendukung, ya berarti mendukung, jelas kan? Satu, yang dua, bukti yang kedua terkait dengan dana yang ada tadi berapa? 900 juta. Karena konflik masalah kepentingan akhirnya dana ini tidak dicairkan. Itu juga mencerminkan tanda petik tidak mendukung sehingga tidak dicairkan. Padahal resmi loh. PNI yang dibentuk itu ada SK dari pemerintah provinsi. Lanjut Pak. Ya, begini, kami perlu jelaskan bahwa syarat untuk sebuah cairnya sebuah anggaran selain dukungan pemerintah di undang-undangnya jelas itu harus ada juga pengukuhan surat keputusan dari PMI. Nah, PMI yang didukung oleh PMI yang versi yang 20 Januari itu tidak didukung pemerintah, itu cukup jelas ketika pemerintah hadir dan menolak. Sedangkan PMI yang 17 Februari itu yang didukung oleh pemerintah Kota Kupang dalam perjalanan tidak diakui oleh pemerintah, oleh PMI provinsi maupun PMI pusat, walaupun mereka sudah bersurat beberapa kali dan kami juga bersurat beberapa kali menanyakan untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak diselesaikan. Inilah yang namanya dualisme, karena di Undang-Undang Nomor 1 2018 di pasal 2 itu cukup jelas kalau kita bicara penyelenggaraan pemerintah, Palang Merah, pemerintah dan PMI.
pemerintah tidak bisa jalan sendiri, PMI pun tidak bisa jalan sendiri. Harus ada dua unsur ini terpenuhi. Kemudian Pak, dualisme ini terjadi di sepanjang tahun 2024. Saya kembali Pak, ini dualisme ini orang bingung, masyarakat sampai sekarang dualisme versi pemerintah kota atau versi PMI. Padahal itu jelas loh Pak, SK nomor 1 garing SK garing PMI garing Prop NTT nomor 03 tanggal 20 tanggal 19 Februari tahun 2024 tentang kepengurusan 2024-2029, dan itu diaminkan dengan penegasan ketua Prop NTT yang ditetapkan oleh PMI Pusat nomor 7301 garing organisasi tanggal 25 Oktober 2024 bahwa CRP garis sah itu resmi loh Pak. Gimana Bapak itu? Di versi Bapak benar. Terus aturan yang mana? Lanjut Pak. Jadi begini, nanti tadi saya jelaskan bahwa saya akan jelaskan kronologis, saya akan jelaskan prinsip. Oke, lanjut. Ini saya belum masuk ke regulasi, saya belum masuk di kronologis. Jadi ini masih kronologis. Kemudian setelah pelantikan Dr. Kris dan Ibu Serena, persoalan ini belum selesai. Teman-teman PMI ini kembali datang. Mereka kemudian bertemu pemerintah dan mereka bersepakat, bukan pemerintah yang ini bersepakat, tapi bersepakat para pengurus PMI ini. Mereka kemudian melaksanakan muskot lagi, dan ternyata muskot ini didukung oleh Bapak Wali Kota terpilih yang setelah dilantik, Bapak Dr. Kris dan Ibu Serena. Maaf, itu ada koordinasi tidak dari PMI provinsi? Lanjut Pak. Waktu mau musdalup didukung oleh pemerintah kota, paling tidak pemerintah provinsi harus tahu dalam hal ini PMI provinsi. Itu sampai sejauh mana koordinasinya? Jadi kalau terkait dengan koordinasi Bapak, itu adalah tugas panitia. Tugas dari panitia muskot yang di dalamnya pemerintah tidak boleh ada di dalam, tapi pemerintah hadir dan pemerintah mengakui muskot yang terakhir tahun 2025. Nanti saya jelaskan di sisi regulasi. Ini yang terjadi. Kemudian terakhir yang kemarin itu dikukuhkan sebagai bentuk legitimasi pemerintah bahwa yang pemerintah akui saat ini adalah Dr. Biro Mandala sebagai Ketua PMI. Kita kembali ke regulasi. Yang kedua, saya jelaskan tentang regulasi, kenapa sikap pemerintah seperti itu. Kalau kita bicara regulasi, ini adik-adik mahasiswa bisa tolong dicatat ini. Kalau kita bicara regulasi, buku suci pemerintah itu adalah Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti adik-adik bisa buka di lampiran nomor 262 itu kita bisa tahu bahasa hukum. Jadi misalnya 262 menyatakan untuk menyatakan sifat kumulatif gunakan kata dan. Artinya kalau kita membaca sebuah regulasi, sebuah pasal, sebuah ayat, di dalamnya ada kata dan. Misalnya sebuah syarat-syarat A, B, C, D, sebelum D di huruf C itu ada kata dan. Itu artinya syarat-syarat itu dia wajib, dia satu salah satu saja tidak terpenuhi, dia tidak memenuhi syarat. Ini saya harap bisa dipahami dari semua. Itu bicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya bicara lebih lanjut lagi terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau kita bicara anggaran dasar, itu kalau kita bicara seperti dari teknis legal drafting itu kita bicara tentang undang-undang sebuah organisasi. Karena anggaran dasar itu disahkan oleh Kementerian Hukum. Setelah anggaran dasar ini disahkan oleh pemerintah, kemudian turunan dari anggaran dasar itu namanya anggaran rumah tangga. Kalau kita baca biasanya di peraturan pemerintah. Jadi
kita lihat saat ini Undang-Undang 1 2018 tentang kepala-daerahan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepala-daerahan. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, khususnya di anggaran rumah tangga pasal 66. Ini saya bacakan supaya bisa dipahami semua. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 66, anggaran rumah tangga pasal 66 ayat 1 berbunyi, bakal calon ketua garing ketua, bakal calon ketua umum garing ketua memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini bicara bakal calon, belum bicara tentang terkait ketua, tapi baru bicara bakal calon. Bakal calon memenuhi kriteria sebagai berikut. Huruf A, memiliki jejaring yang luas. Huruf B, berpengalaman dalam berorganisasi. Koma, dan huruf C, berwibawa di mata pemerintah. Huruf C, berwibawa di mata pemerintah. Ini yang saya perlu garis bawahi, ini huruf C. Jadi kalau Bapak Ibu memenuhi syarat huruf A dan huruf B, tetapi Bapak Ibu tidak memenuhi syarat di dalam huruf C, berwibawa di mata pemerintah, maka Bapak Ibu tidak layak untuk memimpin organisasi PMI. Bicara tentang berwibawa di mata pemerintah, ini kita bicara terkait kepercayaan. Untuk mendapat kepercayaan pemerintah itu ada proses. Saya baru 20 tahun di bagian hukum, dan saat ini sebagai dipercayakan di tahun yang ke-16 baru dipercayakan sebagai kepala bagian hukum, baru totalnya bekerja di pemerintah Kota Kupang baru 20 tahun. Ada proses. Dan bicara terkait berwibawa di mata pemerintah ini, pemerintah sebenarnya punya harapan-harapan yang tidak muluk-muluk, tapi harapan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan. Perlu Bapak Ibu semua ketahui terkait dengan berwibawa di mata pemerintah. Syarat yang tadi saya bilang kemarin ke masalah awal, pemerintah ingin calon itu bukan satu orang, umumkan terbuka di media massa supaya yang punya kapasitas, yang harapan pemerintah dari muskot yang pertama dengan muskot yang terpilih Dr. Jen maupun terakhir Dr. Gil. Di sini kita kalau membaca dengan baik kronologis ini, kita bisa menarik benang merah. Oh, ternyata yang berwibawa di mata pemerintah itu adalah calon ketua PMI yang punya latar belakang kedokteran. Pertanyaan Bapak Mama, adik-adik semua, kenapa pemerintah lebih percaya kepada mereka yang punya latar belakang kedokteran? Kembali lagi kita membaca Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang kepala-daerahan, kita baca Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 2018, kita baca lagi terkait dengan anggaran dasar TNI maupun kita baca lagi anggaran rumah tangga. Saya salah Pak. Jadi gini, saya menyimpulkan apa yang tadi Bapak sampaikan dengan aspek prosedural. Seakan-akan terkesan ada yang salah di dalam prosedural, sehingga terpilihlah ketua PMI versi PMI potensi, yaitu Erwin Gar. Artinya dari kaitan dengan salah satu. Yang kedua, Bapak menekankan tentang soal yang ketua paling tidak berprofesi dalam hal ini yang berhubungan dengan dokter. Kalau ngomongkan tentang ada yang anggaran dasar anggaran rumah tangga, apakah ada yang menyangkut atau membuat memang harus demikian? Kan tidak, Pak. Lanjut, Pak. Baik, saya lanjut. Jadi kalau kita baca peraturan-peraturan tersebut sampai dengan peraturan organisasi PMI, kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa 70% tugas dari Palang Merah Indonesia berkaitan dengan urusan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu bilang ketua PMI di pusat bukan latar belakang kesehatan, di provinsi bukan latar belakang kesehatan. Perlu Bapak Ibu adik-adik semua ketahui, kita ada di era otonomi daerah. Yang tadi saya bilang Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, urusan kesehatan masuk dalam
urusan konkuren pemerintah daerah. Ada urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan kesehatan masuk dalam pelayanan dasar. Negara Indonesia kalaupun kolej bagaimanapun ada khusus pelayanan kesehatan, pelayanan dasar itu dia tidak boleh ditinggalkan. Anggaran yang diturunkan dari pemerintah pusat ke daerah untuk pelayanan kesehatan dalam kita penyusunan anggaran itu kita tidak bisa geser. Itu namanya specific grant. Koma dulu Pak, Bapak ngomong otonomi tadi. Ini saya kutip Pak, ini dari pakar hukum tata negara udara, Dr. John Tubahere. Dalam wawancara dengan Victoria, pelantikan harus dianulir karena PMI bukan urusan otonomi daerah. Stressing otonomi daerah ini berbeda Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Lanjut Pak. Siap. Mohon izin Bapak, saya tanpa mengenai rasa hormat saya kepada Bapak Dr. John Tubahere yang merupakan juga salah satu pembimbing tesis saya Pak. Lanjut. Di Universitas Ternate bahwa saya menyampaikan bahwa kita bicara otonomi daerah, kita bicara terkait kewenangan pemerintah dan urusan kesehatan. Dan kalau kita bicara urusan kesehatan, jelas dikaitkan dengan anggaran rumah tangga. Pasal 66 ayat 2, jelas pemerintah punya harapan pemerintah jelas itu bahwa untuk ketua PMI yang ada di Kota Kupang harus latar belakang kedokteran. Pertanyaannya kenapa? Pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa hampir 70% berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua, Kota Kupang ini adalah pusat ibu kota provinsi. Dia menjadi rujukan seluruh rumah sakit kabupaten yang ada di NTT, rujukannya ke kota. Bapak Ibu sampai saat ini mungkin sering menjumpai di medsos ada golongan darah A, B, C. Jadi dari semua fenomena yang ada di masyarakat ini sebenarnya tujuan pemerintah ini sangat mulia. Pemerintah ingin agar PMI kota ini betul-betul dipimpin oleh mereka yang punya kompetensi, punya kapabilitas. Seorang dokter yang tentu kalau dia dokter, dia punya jaringan link dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Kupang, bukan rumah sakit kota saja, tapi seluruh rumah sakit. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bukan warga kota, kita warga kota saja kadang-kadang cari stok darah susah. Bayangkan kalau Bapak Ibu kita punya saudara yang dari kabupaten, dari kampung, mereka datang ke sini berobat di rumah sakit, kurang darah A, kurang darah B, darah O, dan itu mereka harus mencari kemana. Nah ini yang sebenarnya pemerintah ingin agar PMI kota ini, PMI kabupaten khusus bicara terkait ketua PMI pusat maupun provinsi silakan dipimpin oleh mereka yang latar belakang berbagai sarjana pun silakan, tapi khusus untuk kota pemerintah punya harapan bahwa itu harus basicnya dokter, agar dia minimal itu dia paham terkait urusan kesehatan dan dia sangat paham bagaimana membangun sebuah jaringan komunikasi link dengan rumah sakit. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dokter itu mereka terikat pada kode etik, dan rumah sakit itu mereka tidak sembarang menginformasikan hal-hal yang bersifat rahasia terhadap masyarakat umum. Dan itu kalau misalnya dia dipimpin oleh seorang dokter, tentu ini hal-hal yang seperti ini akan komunikasinya lebih tersampaikan. Pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar dari pemerintah bisa terlaksana. Dan ini yang tadi saya gambarkan bahwa kita bicara terkait PMI, masyarakat mungkin hanya melihat pemerintah sepertinya ini, tapi sebenarnya pemerintah kita sedang berpikir untuk masyarakat secara luas. Dari waktu diskusi, waktu polemik ini mulai muncul di media massa, sering kami anggap ini salib. Karena sebenarnya tujuan pemerintah melihat bahwa pemerintah ini agar di punya masyarakat semua ini terlayani. Dan saat ini pemimpin kami adalah seorang dokter. Bapak Wali Kota ini beliau sangat paham sekali terkait pelayanan kesehatan dasar. Makanya harapan pemerintah adalah dengan ketua PMI berada di kepemimpinan seorang dokter, maka pelayanan PMI yang berkaitan dengan kemanusiaan khusus kesehatan
maupun yang lain-lain bisa lebih maksimal. Dan yang terakhir dari kami pemerintah terkait dengan harapan kami pemerintah Kota Kupang pada prinsipnya kami menghormati PMI provinsi, kami menghormati PMI pusat. Tapi harapan kami mohon tolong, kami punya masyarakat, yang punya masyarakat adalah Kota Kupang. Kalau besok-besok ada masalah kesehatan dengan masyarakat tidak mungkin mengeluh ke PMI, mereka pasti mengeluhnya ke wali kota, karena wali kota dan wakil wali kota itu adalah pejabat negara. Di Kota Kupang ini Bapak Ibu yang pejabat negara cuma 2 orang saja, wali kota dan wakil wali kota, dan mereka disumpah untuk menjaga peraturan perundang-undangan untuk berjalan sesuai dengan konstitusi dan melindungi hak-hak dasar masyarakat dalam hal ini khususnya bidang kesehatan. Sekian dan baik. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Eno dari Kabupaten Hukum Pemerintah Kota Kupang yang sudah menyampaikan. Saya bisa menyimpulkan secara singkat bahwa dalam masalah kebenaran dan keadilan tak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, karena masalah tentang perlakuan terhadap orang adalah sama. Kira-kira seperti itu. Itu yang kira-kira apa dari saya coba menyimak, dari tidak saling menyalahkan, tetapi itulah kondisi real yang ada yang disampaikan. Sebelum kami sampaikan waktu khusus kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 yang mewakili akademisi Bapak Simpson, saya mau menyampaikan satu hal, bahwa saya kutip dari seorang ahli, dari Plato, keadilan, kebenaran, kebebasan itulah pangkal dari kebahagiaan. Bagaimana respon Bapak dalam kaitannya dengan polemik yang terjadi di dalam pemerintahan PMI versi Berkatan Kota Kupang dan PMI provinsi? Waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Moderator, bahwa kami sebagai akademisi kami melihat daripada kepentingan pelayanan daripada Palang Merah Indonesia yang ada di Kota Kupang, terutama apa yang tadi disampaikan bahwa tentunya visi misi daripada Palang Merah ini adalah untuk pelayanan kepada kemanusiaan, pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan demikian sesuai dengan pertanyaan moderator bahwa dampak daripada dualisme kepemimpinan berada di Kota Kupang tentunya ada menimbulkan dampak efek negatif terhadap akan pelayanan publik atau pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah gangguan pelayanan kemanusiaan. Artinya bahwa dengan adanya dualisme kepemimpinan itu dapat membuat masyarakat akan bingung, dan itu ketidakpastian dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Itu kalau ada dualisme kepemimpinan. Kemudian yang kedua, itu otomatis akan terjadi konflik internal. Artinya bahwa ada dualisme. Saya ulangi lagi bahwa yang kedua itu adalah konflik internal. Artinya bahwa dualisme kepemimpinan itu dapat memicu konflik internal dalam organisasi PMI, sehingga dengan adanya itu maka melemahkan kepuasan organisasi dalam menjalankan visi misinya, dan itu dengan sendirinya visi misi daripada PMI itu pasti akan terhambat di dalam melakukan pelayanan untuk mencapai sasaran, yaitu lalu pelayanan kesehatan kepada kemanusiaan. Dan yang ketiga itu tentunya dualisme kepemimpinan itu akan terjadi kerusakan citra organisasi. Artinya bahwa dualisme kepemimpinan itu PMI di Kota Kupang itu
tidak mendapat dukungan atau tidak mendapat kepercayaan daripada publik atau masyarakat. Itu berkaitan dengan tadi visi-visi tidak berjalan bagus, maka itu akan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap akan organisasi Palang Merah Indonesia berada di Kota Kupang. Dan yang berikut adalah menghambat proses penanganan bencana. Nah, dengan adanya Indonesia kepemimpinan, maka pelayanan kemanusiaan ini bisa dapat semakin memburuk dan itu dapat menjadi keadaan yang darurat. Itu kalau terjadi Indonesia kepemimpinan. Dan yang berikut, yang terakhir, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa Indonesia kepemimpinan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memperlambat respon terhadap situasi darurat. Yang misalnya masyarakat mengalami situasi darurat, itu sebenarnya mendapat respon paling cepat, maka itu terlambat melakukan pelayanan dari Palang Merah Indonesia. Ini adalah beberapa hal yang kami sampaikan daripada akademisi, dan itu kepentingan yang kami melihat ini adalah faktor pelayanan kepada kemanusiaan. Nah, harapan kami sebagai orang akademisi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini supaya jangan terlalu lebar untuk mengorbankan pelayanan kemanusiaan, maka kami menawarkan ada beberapa solusi, yaitu persoalan ini supaya jangan semakin panjang, maka kita membutuhkan semacam mediator, melibatkan berbagai macam komponen yang berada dalam masyarakat untuk duduk bersama sebagai penghubung antara kedua pihak yang berkepentingan ini untuk itu diselesaikan secara kekeluargaan, agar kita mendukung akan program-program Palang Merah Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang, yaitu adalah untuk ujung-ujungnya adalah kepentingan kemanusiaan. Itulah harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Saya nanti saya katakan dari aspek hukum tentang keadilan. Adil itu tidak berarti bagi sama rata, kan begitu, Pak. Tetapi saya kutip, dibilang begini, jika kamu netral, artinya dalam hal ini akademisi tetap netral. Ini berbalik lagi, tuntutan globalisasi, ini holistik. Jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, kamu telah memilih pihak penindas. Jika seekor gajah menginjak kakinya di atas seekor tikus, tikus itu tidak akan menghargai kenetralan. Pukul apa respon Bapak? Baik, jadi kalau kita bicara tentang masalah kenetralan dan ketidaknetralan ini, artinya bahwa kami sebagai orang akademisi ini, kami tidak ada faktor kepentingan. Kami di sini hanya melihat dari semata-mata daripada sisi kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu adalah merupakan pelayanan publik yang sangat penting, yang dimana kita harus melakukan pelayanan-pelayanan secara maksimal sesuai dengan visi-visi apa yang telah ditetapkan di dalam organisasi itu. Sehingga dengan demikian maka jangan sampai dengan ada nulis kepemimpinan seperti itu maka menghambat proses itu, lalu masyarakat yang korban. Jadi jangan kita setuju. Saya tambah, Pak. Tadi kan disampaikan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan masalah konflik kenetralan. Apakah dan transparansi kepemimpinan versi RBK, karena beliau juga adalah orang politisi, dan faktor transparansi, respon Bapak bagaimana? Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pemateri dan pemerintah Kota Kupang itu, bahwa pengurus daripada Palang Merah Indonesia itu adalah harus pengurus atau ketua itu harus sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Artinya kalau kita bicara tentang masalah pelayanan kepada masyarakat, ini adalah ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat umum. Nah, sehingga dengan demikian maka berdasarkan hal-hal ini, saya yakin bahwa berkaitan dengan masalah pelayanan ini, maka sekali lagi saya menekankan bahwa untuk mengakhiri akan persoalan ini, kecuali duduk bersama antara para pihak yang memiliki faktor-faktor kepentingan ini untuk menyelesaikan secara kekeluargaan supaya jangan membingungkan akan pelayanan kepada publik dalam hal ini adalah pelayanan kemanusiaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk yang berikut. Saya akan memberikan waktu kesempatan kepada Bapak
kopi dari media sosial. Ini banyak respon-respon plus minus. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Kupang, beberapa orang yang sempat saya kopi. Informasi dari Daniel Jabulek, munculnya pihak-pihak seolah-olah menjadi juru bicara pemerintah tanpa sikap humanis. Dari fraksi gabungan Hanura PSI Perindo mengakui keabsahan saudara Erwin Higali. Ketua fraksi Golkar Ellen Daud meminta marilah kita duduk bersama menyelesaikan ini dengan bijak. Pakar hukum tata negara tadi seperti sudah saya sampaikan, dosen Visipol Universitas Muhammadiyah Amin S. Akiwa, fenomena ini bukan sekedar konflik kelembagaan, melainkan pencerminan terhadap dinamika politik yang melibatkan perebutan kekuasaan dan dilegitimasi. Berikut lagi Pak, versi PMI provinsi itu tadi saya sudah jelaskan tentang regulasi yang sudah kita sampaikan. Kami mohon tanggapan Bapak. Waktu kami beri. Baik untuk semua kita. Ini luar biasa mengenai PMI Kota Kupang terjadinya dualisme. Lalu Fakultas Hukum UPG 45 adanya real mereka melaksanakan pembina dualisme kepemimpinan PMI di Kota Kupang. Jujur seharusnya PMI provinsi harus ada di sini sehingga bisa tahu jelas kedudukan PMI yang dibentuk oleh PMI provinsi dan dibentuk oleh pemerintah Kota Kupang, yaitu PMI versi Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang. Kalau tadi saya lihat apa yang dikatakan oleh yang mewakili Pak Bupati Kota Kupang, itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah tidak boleh tersandung partai politik. Yang kedua harus bersifat umum, betul ya tadi. Untuk keabsahan legitimasi suatu organisasi atau suatu badan hukum apapun ada dua. Yang pertama adalah legal substansi. Legal substansi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota melalui Pak Uto, Kabah Hukum, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan yang lain yang mengikat tentang substansi daripada PMI. Yang kedua adalah legal struktur dan juga legal konten, kita lihat. Legal struktur ini artinya bahwa siapa yang punya kewenangan untuk memberikan surat keputusan, siapa kewenangan yang memberikan dan melaksanakan pelantikan dan pengukuhan. Lalu yang tadi dikatakan adalah legal kultur yang berhadapan dengan struktur masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya mengenai pelayanan kesehatan. Itu tiga domain. Kalau kita lihat meriak-riak dan persoalan ini tidak akan selesai, saya tawarkan hanya ada dua sebenarnya yang solusi bisa diselesaikan secara baik. Yang pertama adalah penyelesaian secara non-legislasi.
penyelesaian non legitasi itu secara damai itu adalah hukum tertinggi. Yaitu yang melibatkan pemerintah-pemerintah yang betul-betul punya kekuasaan yang sangat arif dan bijaksana untuk duduk bersama-sama, memediasi dan negosiasi untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, itu perdamaian suatu hukum tertinggi melalui legislasi. Legislasi yaitu tentu jalur hukum. Nanti di situ ada juga macam mediasi dan negosiasi. Dan kalau sampai yang tadi saya katakan bahwa mengapa Pak Wali Kota Kupang juga tetap mempertahankan legal substansi dan legal struktur, yaitu legal substansi artinya suatu keputusan yang diberikan oleh Pak Wali Kota berdasarkan peraturan anggaran dasar anggaran rumah tangga PMI dan peraturan yang lain. Sepanjang tidak ada keputusan lain, dengan lain kata bahwa dalam hukum administrasi kita kenal asas praduga keabsahan. Apapun keputusan pemerintah itu dianggap benar, tanda petik untuk sementara, sampai adanya keputusan yang lain yang untuk membatalkan legal struktur yang ditandatangani oleh Pak Wali Kota, yaitu satu, Pak Wali Kota harus mencabut surat keputusan. Yang kedua, karena itu sudah lahir dari keputusan TUN, maka harus diselesaikan pembatalan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pak Wali Kota itu melalui jalur hukum TUN. Sepanjang tidak ada keputusan yang pertama, Pak Wali Kota mencabut legal strukturnya. Yang kedua, belum ada putusan pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan atau mencabut atas putusan pengadilan itu bahwa telah bergugat kekuatan hukum, surat keputusan TUN harus dibatalkan kemudian dicabut. Maka ini tetap jalan. Kita semua harus paham dan memahami bahwa ada dualisme, sah saja. Sekarang memang dualisme. Satu dibentuk oleh PMI provinsi, satu dibentuk oleh pemerintah Kota Kupang. Pertanyaannya sederhana. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, diterbitkan satu keputusan baik oleh pejabat publik dan pejabat negara,
jalurnya tidak lain, yaitu jalur hukum untuk memastikan, ya, untuk melaksanakan keputusan agar pihak-pihak yang lain tidak boleh menggunakan atribut-atribut TNI Kota Kupang. Itu yang saya perlu sampaikan, bahwa ini hal yang menarik, sehingga tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Elok kalau TNI Provinsi hadir, sehingga membuka terang supaya siapa sesungguhnya. Disitulah tempat orang argumentasi pikiran pendapat secara ilmiah, bukan di jalan-jalan kita. Di sini ada OKP, ada mahasiswa-mahasiswa, ada dosen-dosen yang pintar-pintar dan hebat-hebat ini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, ya, Pak Ingin, sebagai ya. Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk jadi kalau saya simpulkan, ada dua substansi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Memang sayang dari provinsi diundang, dan mungkin karena berkelangan tidak ada informasi lain. Kesimpulannya hanya duduk bersama, kita bicarakan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Berikut masih ada waktu, kami berikan kesempatan bertanya dari para mencermati terkait persoalan organisasi PMI. Maka yang pertama saya ingin bertanya kepada pihak Pemkot. Pertama, bahwa harus diakui bahwa pelaksanaan Palang Merah ini dilakukan oleh kemitraan antara pemerintah dan PMI. Itu harus kita pahami bersama. Artinya pemerintah tidak jalan sendiri, PMI juga tidak jalan sendiri, atau pemerintah merasa lebih kuat, atau sebaliknya. Dua-dua harus bersama dan dilaksanakanlah tentang Palang Merah itu. Nah, terkait dengan persyaratan calon tidak boleh tunggal, harus dokter atau profesional, referensinya pada kata profesional dan seterusnya, yang diserahkan oleh pemerintah kota. Setelah kami diskusi bersama dan kami urai bersama dalam Undang-Undang 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7, bahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, tidak ada nomenklatur kata itu, Pak. Ini jadi problem utama. Jadi apakah ini terjemahan atau asumsi daripada pemerintah kota terhadap undang-undang, peraturan pemerintah dan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga hal ini tanda kutip semacam dipaksakan kepada hal itu. Padahal di dalam anggaran dasar pasal 21 syarat pengurus itu juga tidak menyebutkan sama sekali terkait dengan apakah dia harus profesional dalam arti dia dokter, para medis dan seterusnya. Kemudian dalam anggaran dasar bab 12 tentang keanggotaan pasal 50, bahkan di situ sifatnya adalah syarat anggota itu justru dia harus punya pandangan politik. Jelas itu, Pak, nomenklatur polisi. Kalau kita misalnya organisasi ini alergi terhadap politik, ya harusnya konsisten dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kitab sucinya. Karena itu barangkali hal inilah yang kemungkinan menjadi tafsir atau asumsi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, itu yang pertama, sehingga kami klarifikasi kira-kira hal tersebut didasar dari mana gitu. Sedangkan pada undang-undang, peraturan pemerintah dan anggaran dasar rumah tangga tidak menyebutkan secara terang-benderang tentang persyaratan yang tanda kutip yang diminta oleh itu. Lalu yang kedua, apakah dalam dua muspot yang kemudian diakui atau didukung oleh Pemkot itu memenuhi persyaratan yang diminta? Apakah cuma ada lebih dari satu calon dan profesional dan seterusnya? Ini juga tidak clear di dalamnya. Nanti Bapak seperti tadi, kalau nanti itu tanya panitia, Bapak mohon berharap kita tidak melakukan lempar batu sendiri tangan begitu. Kemudian yang terakhir adalah
terkait dengan pelaksanaan undang-undang bahwa pemerintah dan undang-undang ini bahwa pemerintah daerah itu wajib untuk melaksanakan tegak lurus tentang pelaksanaan undang-undang dan seterusnya. Pertanyaannya tadi contoh bahwa penekanannya soal profesional. Bapak Menteri Kesehatan kita hari ini apakah dia dokter ataukah dia itu punya latar belakang ilmu kesehatan masyarakat atau apa? Itu tidak ada, Pak. Pada prinsipnya tentang penyelenggaraan keanggotaan Palang Merah ini berprinsip bahwa mereka menguasai profesional secara kemampuan dalam mengelola, kompetensi mengelola manajemen dan pelaksanaan organisatoris. Itu yang paling penting. Sehingga tidak terkesan bahwa pemerintah melakukan campur tangan di dalam PMI ini. Indikasinya apa? Pertama, orang secara terang-benerang dalam kronologis. Pelaksanaan diselenggarakan di rumah jabatan wali kota. Kenapa tidak di tempat lain? Pertanyaan silakan menjawab. Mohon izin kita saya kasih saya. Kemudian calon kemungkinan tunggal juga belum dijelaskan. Terima kasih. Baik, Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan harus diakui bahwa pemerintah dan TNI tidak bisa berjalan masing-masing. Seperti penjelasan saya di awal, kami pemerintah tegak lurus ikut undang-undang, dan itu sangat jelas sikap kami dari awal, dari tahun lalu sampai saat ini, bahwa pemerintah menyadari bahwa di pasal 2 Undang-Undang 1 2018 di situ dijelaskan penyelenggaraan kepemerintahan kepala-merahan dilaksanakan oleh pemerintah dan PMI. Itu pemerintah memahami itu. Makanya tadi saya jelaskan terkait teknis legal drafting Undang-Undang 12 tahun 2011 makna kata dan. Oleh karena itu terkait penyelenggaraan kemanusiaan, pemerintah tegaskan bahwa tidak bisa penyelenggaraan kemanusiaan itu berjalan PMI jalan sendiri tanpa dukungan pemerintah. Demikian juga pemerintah jalan sendiri tanpa dukungan PMI. Tetap harus bersama-sama. Tapi di dalam penyelenggaraan kepala merahan itu kan kita lihat kalau di tugas-tugasnya ada tugas dari ada kaitan kesehatan, ada kaitan dengan penanggulangan bencana, kaitan dengan kebakaran dan beberapa hal yang lain. Khusus pelayanan kemanusiaan pemerintah dan PMI. Tetapi terkait dengan pelayanan kesehatan, bencana maupun kebakaran, pemerintah punya organisasi perangkat daerah yang memang selama ini mereka memiliki tugas rutin untuk hal tersebut. Dan selanjutnya terkait dengan tidak ada larangan di undang-undang maupun peraturan pemerintah bahwa syarat pengurus itu tidak harus dari dokter maupun Menteri Kesehatan bukan latar belakang dari medis. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita bicara skop nasional berbeda, skop provinsi berbeda saat kita berbicara terkait skop kedaerahan. Makanya tadi saya kasih gambaran saat kita bicara ketua PMI kabupaten kota, mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Level nasional mereka membuat kebijakan, provinsi pun mereka perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengawasi kebijakan penyelenggaraan kemanusiaan yang ada di provinsi kabupaten kota yang notabene mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Makanya saya rasa ini bukan hal yang muluk-muluk. Sahabat saya yakin siapapun pemerintah kepala daerah tentu dia ingin rakyatnya itu terlayani secara maksimal oleh orang yang punya kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan disiplin ilmu dan disiplin ilmu yang terkait dengan tugas-tugasnya. Kalau kami di pemerintahan kita sudah bicara tentang meritokrasi. Kalau dulu mungkin sarjana hukum bisa jadi kepala dinas di PU. Kalau sekarang ini sistem merit ini sudah makin tegas. Dia membatasi. Kenapa harus dibatasi? Karena kita ingin agar penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kemanusiaan itu betul-betul menjawab persoalan langsung di dalam masyarakat. Dan ini butuh orang-orang yang memang punya kompetensi dan kapabilitas terkait dengan keilmuan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berikut, apakah muskot 2 kali muskot memenuhi syarat dan itu diterima, diakui oleh pemerintah karena setelah muskot mereka memberikan laporan resmi kepada kita. Makanya tadi saya bilang Pak Asa dari Asal Channel silakan ke kami ada dokumen-dokumennya lengkap, kami siap memberikan. Itu bukan sebuah rahasia, kami siap,
dokumen-dokumen yang kategori rahasia. Kami siap memberikan. Karena dokumen itu kami setelah mereka musnah, mereka laporkan secara resmi ke pemerintah dan pemerintah menerima itu, menerima dan melegitimasi. Itu mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum menjadi satu terkait dengan latar belakang undang-undang maupun ini, dan memang itu tidak, kami akui bahwa itu tidak diatur di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pemerintah. Tetapi yang perlu kita ingat, di dalam pasal 66 anggaran rumah tangga yang merupakan turunan dari anggaran dasar, di pasal 66 huruf C, di situ calon ketua itu harus berwibawa di mata, dia tidak bilang di mata masyarakat, tidak bilang di mata PMI, di mata pemerintah. Artinya kalau bicara di mata pemerintah, makanya kita bicara soal trust, kepercayaan. Nah, kalau orang ini, kalau kita tidak mendapat kepercayaan pemerintah, menjadi sulit saat kita berusaha untuk memimpin sebuah organisasi yang memang tidak mendapat kepercayaan di mata pemerintah. Nah, pertanyaannya kenapa harus mendapat kepercayaan di mata pemerintah? Kita membaca sebuah regulasi itu tidak bisa copot-copot pasal-pasal. Kita harus baca itu seperti kita, mohon maaf, kita baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita baca. Jadi di situ kita mengerti, oh ternyata maksudnya seperti ini. Kenapa pemerintah harus sebagai pelindung? Kenapa pemerintah itu ternyata calon ketua umum itu dia harus merupakan orang yang berwibawa di mata pemerintah? Kalau kita baca mulai awal undang-undang, di undang-undang itu di menimbangnya dia menjelaskan latar belakang kenapa PMI ini dibentuk. PMI ini dibentuk berdasarkan ratifikasi pemerintah negara terhadap Konvensi Jenewa 1949. Kemudian tahun 58 itu ratifikasi itu diratifikasi dengan undang-undang. Dan ini ada sejarah latar belakang. Awal mula PMI ini dibentuk oleh negara. Negara itu siapa? Kalau kita bicara negara itu saat ini di Kota Kupang, negara itu, pejabat negara di Kota Kupang tadi yang saya bilang cuma 2 orang, wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan yang lain, baik ini pimpinan perangkat daerah maupun DPR adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi saya rasa ini penjelasan kami. Saya kembalikan, terima kasih. Kita ingin meminta untuk bagaimana pemerintah Kota Kupang menjadi mediator, tidak mungkin. Kita mengukur soal netralitas. Kita ingin meminta untuk hakim mungkin menjadi mediator, tidak mungkin juga. Tapi kita ingin untuk bagaimana dengan kegiatan hari ini, pihak UPG pun turut mengambil bagian dalam konteks membangun lobby dan negosiasi diplomasi dan lain-lain, untuk bagaimana mendatangkan mediator yang betul-betul kompeten, yang betul-betul profesional untuk menyelesaikan persoalan PMI, sehingga persoalan PMI ini diselesaikan dan PMI dapat menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara baik. Bicara tentang mediator, Ya. saya juga punya sertifikasi mediator non-hakim itu. Ya. Bisa keluar dari provinsi, ada sini kita sama-sama kota suara. Oke, baik. Ya, kan? Ya. Tetapi ini tidak ada provinsi, kita mau ngomong apa? Ya. Provinsi hanya gotot-gotot di media saja. Kalau ada yang hari ini kita bisa bicara bersama-sama bagaimana solusinya dari hati ke hati gitu kan? Ini tidak ada. Jadi saya juga sesalkan, ya. Tapi jangan lama-lama Pak sesalkan. Ya, terima kasih. Yes. Dalam hal ini tidak ada pembenaran pemerintah lebih benar atau pihak sebelah lebih benar. Hanya bisa diselesaikan melalui duduk bersama atau melalui. Tepuk tangan sekali lagi untuk UPG 1945 yang telah menyelenggarakan ini. Closing statement singkat jelas sebelum saya menutup. Saya berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih. Yang terakhir closing statement. Kami sebagai orang akademisi, kami mengharapkan kepada pemerintah Kota Kupang dan pemerintah provinsi agar tidak berlarut-larut di dalam membiarkan persoalan ini supaya berkepanjangan. Maka kami mengharapkan supaya duduk bersama dan mencari solusi, bisa membutuhkan mediator untuk menghubungkan kedua belah pihak ini untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, mengingat karena pelayanan kepada kemanusiaan ini yang perlu kami tegaskan. Terima kasih. Untuk kami dari pemerintah Kota Kupang bicara terkait kemanusiaan, maka hendaknya kita semua melepaskan ego kita masing-masing, karena
kemanusiaan ini, kalau kita bicara, kita kutip dari firman Tuhan, mohon izin, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Jadi saat kita meletakkan ego kita di atas, maka disitulah kita gagal melaksanakan misi kemanusiaan. Terima kasih. Baik, kepada Pak Sam, lanjut Pak. Saya ikuti bahasa bilang begini, ya, fortiter in rai, suaviter in modo. Artinya kita boleh keras dalam prinsip, tapi kita lunak, kita santun dalam proses. Amin. Bisa. Amin. Terima kasih. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah dialog ngobrol pintar atau ngopi dalam judul berbenah dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia PMI Kota Kupang. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu saudara semua sekalian, bahwa inilah kebersamaan yang untuk wujud kepedulian kita menginginkan hanya satu, PMI Kota Kupang harus bisa diselesaikan dengan adil dan bijak. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.